kawasan tersendiri pada saat yang kita tanam ini juga ini jenis di dalamnya apa jadinya bermacam-macam gitu. Iya. Bermacam-macam, ada yang sangat keras, ada yang sangat liat gitu ya. Tapi kita kan ngambil titik tengah ya. Kira-kira ini memang cocoknya di mana gitu, cocoknya apa gitu. Kalau memang cocoknya jagung, kita jagung. Itu sebabnya saat ini dari kelompok Tegarejo ini melakukan pendesainan kembali ulang ya, untuk ini. Karena struktur tanah, kemudian kondisi dan sebagainya itu berbeda-beda jadinya. Sangat lebih beragam ketimbang pada saat awal. Ya kan beragam. Kalau dulu kita bilang di sini pH-nya 5,5, pasti di sana 5,5 juga. Tapi kalau kondisi di dalam pasca tambang itu di sini 4, di sebelah sana bisa 5 gitu. Dari areal bekas tambang Mugirejo, Samarinda, Kalimantan Timur, bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Ya. Pada tayangan kali ini kita sengaja melakukan liputan langsung ke areal bekas tambang di Samarinda, karena Kaltim ini kita kenal adalah kaya di dalam tanah, juga kaya di atas tanah. Dia punya kekayaan mineral, tetapi Kaltim juga punya kekayaan hayati, tanaman pangan, sawit, ya kan, dan hortikultura. Dan bagaimana pemanfaatan lahan bekas tambang ini, kita akan berbincang tipis-tipis dengan Ibu Siti Parisah Yana, Kepala Dinas Pertanian Kalimantan Timur. Tanaman pangan, hortikultura. Oh, hortikultura. Bu, ini kan bekas tambang. Ini apakah asal tanam saja, apa harus ada identifikasi lahannya, apakah bisa ditanam? Karena kan bekas tambang nih, kita tahu namanya limbah cair lah atau apa waktu lagi proses penambangan itu kan. Tingkat keamanannya, bagaimana peluang ataupun tantangan berbudidaya di atas bekas lahan tambang. Silakan iris tipis-tipis, Bu. Ya, kita berada di desa Kelurahan Mugirejo ya. Ini bekas tambang ada sekitar 20 hektar gitu ya, 20 hektar yang saat ini kita manfaatkan baru sekitar 4-5 hektar untuk menanam jagung. Nah, Pak Mas, kami sampaikan bahwa lahan ini kita beruntung karena sudah ada vegetasi ya, ditanami vegetasi, dan itu merupakan salah satu indikator bahwa lahan itu juga bisa ditanami yang lain. Sekarang rumput-rumputan ada, kan semak-semak juga sudah ada. Itu indikatornya. Berarti dengan memanfaatkan lahan yang kita menyampaikan ini jadi lahan tidur setelah tambang selesai dilaksanakan, pasca tambang ya, tambang selesai. Jadi bisa untuk ketahanan pangan kita di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, yang menjadi permasalahan adalah keseriusan sebenarnya, keseriusan untuk memanfaatkan lahan pasca tambang ini. Ya, orangnya juga harus serius gitu. Dan tentu saja pemerintah dalam hal ini yang menjadi kendala adalah ketika orang menyampaikan bahwa Kalimantan Timur itu banyak sekali lahan. Memang betul banyak lahan. Tetapi pemanfaatannya dalam tata ruangnya itu sudah ada pemanfaatannya sendiri. Dan setelah selesai pemanfaatan itu dikembalikan lagi kepada masyarakat, dan ini yang menjadi masalah, petaninya tidak ada. Nah, saat ini kebetulan di daerah ini petaninya cukup antusias, dan mudah-mudahan juga menular kepada daerah yang lain yang tadinya petaninya merasa bahwa ini nggak mungkin lagi lahan pasca tambang ini dilaksanakan, tapi ternyata ada gitu. Dan ada beberapa tempat juga di perusahaan-perusahaan juga melakukan itu. Jadi dari tambang mereka reklamasi sedemikian rupa sehingga menjadi sawah dan sebagainya. Sudah seperti itu. Kita hanya ingin menyampaikan bahwa kepercayaan itu kepercayaan bahwa pasca tambang nggak bisa diapa-apain, ternyata bisa. Oke, ini contohnya nih kan ditanamin jagung. Jadi baru saja kita panen, jadinya ya masih kelihatan seperti ini. Minggu depan kemarin kita mau tanam ya. Siap. Bu, apa pembedanya kita berbudidaya di tanah non tambang dengan bekas lahan tambang itu? Ada agak pembedanya itu? Ya biasanya kalau ini kan tanah terbalik-balik ya gitu ya, terbongkar balik-balik. Ada limbah waktu proses
Iya. penambangan dulu kan itu. Iya betul. Yang paling utama adalah ketika perbalikan tanah, kemudian mineral-mineralnya juga terbalik ya, ada pirit-piritnya yang muncul, maka tanah itu biasanya asam. Nah, kalau kondisi asam ini kita harus ada treatment sendiri. Ya. Setidak-tidaknya kalau mempercepat pH, ya kan, itu harus ada kapur ya di kamu dolomit dan semacamnya, gitu. Kemudian yang kedua masalah irigasinya, airnya. Nah, kebetulan di sini setiap tambang biasanya meninggalkan void untuk air. Nah, void air itulah yang dimanfaatkan, tetapi dengan cara melakukan yang namanya penataan kembali, bagaimana elevasi dan sebagainya untuk bisa mendorong supaya ada airnya ya untuk tanaman. Tanaman kan butuh air dan tanah serta sinar matahari. Nah, kalau ini yang pertama dilakukan tuh ya mengatasi asamnya dulu ini, gitu. Nah, itu jadi cara pengolahan teknis tanahnya itu tetap ini ya, ada tersendiri. Tetap ada sendiri, berbeda dengan seperti biasa. Tanah awal ditambang dengan ditambang beda. Beda ya. Karena dia topsoilnya terbalik. Sesuai dengan Ibu bilang tadi. Nah, kalau yang pasca tambang ini kan tanah yang di atas jadi di bawah. Sedangkan yang faktor penyuburan itu kan yang paling atas. Pertama, rumput-rumput yang sudah busuk. Nah, itulah tadi butuh ekstra pupuk, terutama yang paling kita pakai di sini organik dan kompos. Nah, tapi modal budidaya sama output hasil panen masih terkejar ya Pak ya? Alhamdulillah. Tergantung nanti kita tinggal volume aja Pak. Volume kita tanam. Soalnya yang namanya kita bertani sedikit dengan banyak capeknya sama. Mending banyak sekalian. Jadi memang kalau misalnya kita langsung ke pupuk kimia belum bisa, harus pakai organik. Nah, organik ini kan selama pembalikan tanah itu kita nggak punya mikroba yang bisa mempertemukan antara akar dengan unsur-unsur ya kan gitu. Nah, dengan adanya pupuk organik inilah nanti kita mengembalikan lapisan O-nya lah gitu ya dalam yang sama. Ini kan sebelum ini nggak, setelah pasca itu tambang itu nggak punya unsur O, di atasnya nggak ada organik dalamnya. Enggak, saya berangkat dari kekhawatiran kita tipis-tipis dulu Bu Kadis ya. Kekhawatiran saya begini, umpamanya nih bekas tambang, ada kubangan, ada air, ada ikannya. Saya dapat info ikannya itu belum tentu aman dikonsumsi kalau iya kan. Memang. Apa bedanya dengan tanaman juga gitu loh Bapak, kita diskusi ini. Itu ada batas waktu. Kekhawatiran. Nah, jadi gini, kalau yang kita berbicara tadi, ini kan kebetulan kami swadaya kan ada kita keramba swadaya. Alhamdulillah juga ikannya sudah lumayan perkembangannya bagus. Dan itu juga di 2002 dulu sempat Pak Deminto ini mencoba melepas ikan itu, alhamdulillah sudah bisa dipancing. Dan di situ kan dia yang ditakutkan itu kan kadar besi tinggi kalau kolam, kandungan logam beratnya. Nah, dia kalau sudah 5 tahun ke atas insya Allah netral. Nah, cuman kita tetap dibarengi dengan tadi yang namanya lab. Itulah pembeda dengan yang seperti tadi dengan lahan-lahan biasa. Tanah itu bilang Ibu tadi benar. Karena kimia ini, pupuk kimia ini tidak bisa berpengaruh ke tanah yang pasca tambang. Tapi kalau organik dan pupuk kandang itu beda. Karena kalau kimia ini saya bilang tadi, ya kita tanam sayur hari ini, berikutnya sudah tidak ada bekas. Tapi kalau yang organik yang dari alam kembali ke alam, kita kasih pupuk tahun ini, tahun depan mana tambah bagus. Tambah netral tanah itu Pak. Itu yang pengalaman kami selama ini. Jadi unsur timbal yang umumnya timbal ya, PB itu ya yang ditakutkan oleh masyarakat. Sampai ke insang pun kita uji gitu kan, karena biasanya kan di daging nggak ada ditemukan, di sisi nggak ada, tapi sampai yang ke insang pun kita temukan sudah mulai netral, tidak ada. Jadi timbal itu sebenarnya logam berat kan, dia ada di posisi jadi posisi di bawah. Sementara ini pada saat awal pembukaan dan ada void itu kan air masih berputar regulasi, berjalan terus mengalir. Jadi logam-logam itu kondisi sekitar kira-kira 4-5 tahun itu sudah mengendap ke bawah. Nah, itu mungkin kita akan netralisir di situ kan. Nah, ikan yang kita pelihara adalah ikan yang memang hidup di permukaan, nggak hidup bawah di. Jadi unsur itu kita tak banyak tidak ditemukan. Walaupun pertama-tama mungkin ada, mungkin. Tapi yang jelas ikan hidup gitu.
Nah, Berarti jadi lewat pengujian ketat ini Bu ya, lewat Ya. pengujian Ya. ketat dapat dipastikan keamanan Ya. keamanan Jadi kebetulan Pak, pangannya. waktu 2022 saya mengambil sampel terutama yang untuk di danau, danau. ya. Jadi ketika kami ngambil itu yang kami uji itu di logam beratnya dulu. Ya. Nah, terus pH-nya. Nah, alhamdulillah kalau waktu itu pH kurang lebihnya di 5,5 Ya. di 2022. Tapi kandungan logam beratnya sudah di bawah ambang. Ambang. Ya. Nah, artinya itu ikan sudah bisa hidup, dikonsumsi juga sudah aman. Udah pernah Positif dicoba berapa tahun? dikonsumsi ya? 2 tahun, 3 tahun ya? 2 tahun ya? Ya 22, ini 24, 2 tahun yang 2 tahun, lalu. 2 tahun yang lalu. Nah, kalau yang mancing-mancing di sini ikannya sudah gede-gede tapi belum pernah ikannya itu kita tangkap, kita uji memang belum. Nah, tapi kemarin kita tebar lagi ini sudah 3 minggu itu alhamdulillah pertumbuhannya lebih cepat. Dan sudah pernah ada yang konsumsi aman-aman aja. Aman Kalau aja. konsumsi Pak kayaknya bukan pernah malah banyak. Karena ikan yang alam ini kan sebelumnya dulu kan memang Sebelum sudah ditabur. ada. Karena di sini dulu rawa, malah ikannya nilainya besar-besar sama. Alhamdulillah. Sama ikan patin ada. Ikan sungai ya? Jenis tanamannya itu ada ininya lagi nggak Pak? Apakah di sini cocoknya horti, apakah sini jagung, apakah cocoknya sayur-sayur nggak? Apa sama umum aja gitu? Kalau di sini umum Pak, contoh kayak gini kan. Ini kan kalau yang di sini rencana kami kan tetap jagung. Iya, Pak. Cuman kita bertambah sekitar 6 hektar ke Iya, depan. Pak. Nah, rencana kami atur yang ini juga di belakang ini kan ada kangkung, ada sawi dan ada terong. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Tinggal cara kita aja, Pak. Oke. Ya. Jadi pada lahan yang memang karena dia tanah itu berbalik-balik ya. Jadi pada satu kawasan tersendiri pada saat yang kita tanam ini juga ini jenis di dalamnya apa jadinya bermacam-macam gitu. Iya. Bermacam-macam. Ada yang sangat keras, ada yang sangat liat gitu ya. Tapi kita kan ngambil titik tengah ya. Kira-kira ini memang cocoknya di mana gitu. Cocoknya apa gitu. Kalau memang cocoknya jagung kita jagung. Itu sebabnya saat ini dari kelompok Tegarejo ini melakukan pendesainan kembali ulang ya Iya, untuk ini karena struktur tanah kemudian kondisi dan sebagainya itu berbeda-beda jadinya. Iya, Bu. Sangat lebih beragam ketimbang pada saat awal. Ya kan beragam. Kalau dulu kita bilang di sini pH-nya 5,5 pasti di sana 5,5 juga. Tapi kalau kondisi di dalam pasca tambang itu di sini 4 di sebelah sana bisa 5 gitu. Iya, Nah, ini itu contohnya yang di sebelah sini ini kemarin itu sekitar rata-rata di 5,3. Nah, di di sini sini 4. 4. Oh, jadi nggak sama Nggak sama. tambang itu. Iya. Waduh, ini kita nih sambil Tapi- belajar dulu nih Iya. Bapak ya. Iya. Jadi pasca Dari tambang warna tanah juga beda. Pak. Kelihatan. Di belakang kita ini padahal sama hitam. Nah, di sini ini kekuning-kuningan. Padahal kan satu aja kan. Enggak, karena ini kan Pak potensinya Iya. luar biasa. Kita sengaja mengiris tipis-tipis dulu sisi Iya, iya. kecemasan kita dulu. Betul. Karena ini kan nanti dapat info ada memberikan keuntungan ekonomis nanti akan menular kemana-mana. Tapi kan cara penanganannya jangan ceroboh juga kan. Iya. Ada lewat pengujian Betul. tanah tadi Nah, Bapak tadi menarik. Kenapa ya, Pak? itu. Bapak ketat banget tadi itu tes dulu berapa Iya. hari tanahnya, Iya. hasil pangannya baru dikonsumsi kan gitu. Iya. Ya kan? Jadi pertama begini Pak, pertama ini di Kita tahun kan. 2019 Mm-mm. pasca tambang ini kan kebanyakan biasa ditanam sengon kan, Iya. atau porang ataupun apa nih Mas? Cassandra. Cassandra. Ini yang lagi untuk pakan kambing ini kan juga ini kan pasca tambang. Iya. Jadi di 2019 itu saya penasaran, saya tanamlah pisang Cavendish. Ya, Yang pisang ada di market-market ya itu Iya. pohon-pohonnya sudah. iya, saya lihat. Nah, itu bisa hidup. Jadi saya bilang, kalau pisang bisa hidup, apalagi yang lain. Betul. Nah, alhamdulillah, saya malah kerjasama sama perusahaan itu. Jadi saya pikir tadinya kan Pak saya berangkat dari keawaman saya dulu. Iya. Saya pikirnya di tanaman pisang takutnya pisangnya itu Malah nggak bagus kan? ada hama, Nggak ada virus itu, ada bahaya penyakit di situ karena dia Aman. bekas dulu kita kan tanya kalau ditambang itu namanya apa Bu? Sulfur, Iya. apa, Iya. Ya, macam-macam lah. ada apa tadi yang saya bilang tadi? Yang biasanya PB, itu tibal. kayak timbal. limbah, Ya. limbah Timbal, cair, Iya. limbah apa gitu-gitu gitu loh, ya kan? Nah, dari segi manfaat ini kan luas nih Pak, agar Iya. masyarakat sekitar juga bisa terlibat atau seperti kelompok tani kan sayang udah bagus nih Iya. Pak, ini lahan luas, udah bisa mendatangkan pendapatan itu gimana Pak? Jadi gini Pak, rencana saya kebetulan juga kan pemerintah ini kan luar biasa. Ya,
baik melalui Purwobaya, yang dana melalui pemerintah kota, yang digawangi provinsi juga, itu kan luar biasa. Ya. Nah, kalau saya maunya di sini, petani ini bukan cuma dapat cuan dari sini, tapi nanti pintu masuk di gang saya itu nanti agrowisata. Agrowisata itu orang bisa ada. Ya. Nah, kenapa kami di sini tata ada yang kami bilang pertanian terpadu itu? Pertanian terpadu itu ada 3 unsur, Ya. perikanan, peternakan, dan pertanian. Ya. Nah, jadi saya ngumpul sama teman, kenapa kok agrowisata ini mungkin kalau cuma wisata berenang di Salma Sopa ada. Ya. Kalau di sini ada kan orang tinggal pindah aja, Pak. Pintu masuknya intinya kita edukasi lah. Yang anak-anak ini apa sayur apa sih ditanam kayak mana, nanti pulangnya kita kasih sayur. Nah, ini akan kita tata, makanya saya minta bantuan teman untuk mendesain ini. Dan ini juga insya Allah akan kami bikin percontohan, Bu, sesuai yang Ibu bilang tadi. Nah, kalau ini sudah berhasil, insya Allah kami akan merambah mana-mana lahan yang tidur tadi. Ya, betul. Nah, itu Pak fungsinya. Jadi manfaatnya ini Pak, kenapa orang memberi perhatian besar pada programnya Pemprov CQ Ibu Kadis Tanaman Pangan Hortikultura ini? Pertama dari segi lingkungan pun kita Ketemu. terbantu, nggak ada Betul. kubangan-kubangan nganggur lagi. Nggak ada, Yang kedua benar. sisi ekonomis pun Iya. bisa mendatangkan rezeki, iya kan? Yang kedua wisatanya juga tadi terintegrasi. Betul. Bayangin aja Pak, Bukan itu. ada tanaman jagung, iya kan? Jagungnya bisa jadi pakan ternak, kotoran ternak Ya. bisa menjadi pupuk si jagung. Jadi simbiosis mutualisme juga Betul kan? kan, kebetulan juga Pak, kami juga sudah ada sapi selama ini yang untuk kita sandingkan dengan ini. Nah, pupuk kandang itu kita manfaatkan. Kita alat juga ada untuk termasuk yang cangkang-cangkang jagung ini sudah kita bikin silase, sudah siap, Bu. Intinya yang di kota-kota tuh Pak, insya Allah mungkin dia tidak cari rumput yang jadi, tapi silase lah yang kita bikin ini. Alhamdulillah juga sudah keluar. Yang piara domba, Bu, di luar sana juga sudah ada pesan ke kami. Nah, di situ ya bilang Bapak tadi, bilang Ibu tadi, ya di samping kita bertani, mengelola lahan yang tidur, ya dari segi ekonomisnya juga harus ada. Siap. Dan itu juga akan ada income untuk wilayah Mugirjo tentunya. Ya. Berarti dapat kita simpulkan pemanfaatan areal bekas tambang ya kan bisa mendatangkan cuan. Betul, Pak, betul. Bagi si pengelola ataupun bagi pelaku pertanian. Ya betul, itu kembali lagi itu bilang Ibu tadi, yang penting niat petaninya mau, ada kemauan, pemerintah akan siap membantu Pak. Pertama yang tidak kalah penting, legal lahan. Oke. Itu yang paling penting. Karena Bapak masuk ke saya pancing tadi dengan diksi legal, sekarang saya iris tipis-tipis terakhir sama Bu Kadis dan Bu Yana. Ya. Ini dengar kata tambang, lahan, itu yang di kepala saya tadi ribet urusannya regulasi itu di kepala saya itu di apa? Regulasinya pasti ribet dah gitu kan. Soal regulasi gimana pemikiran Ibu soal pemanfaatan lahan dari sisi regulasi loh? Ya, sebenarnya kalau menurut tepatnya ya tanya sama Dinas Pertambangan ya, kan ada regulasi yang khusus. Tapi izin tambang itu adanya di pemerintah pusat. Oke. Pemerintah daerah tidak ada lagi izin pembukaan tambang ya. Jadi di dalam apabila sudah selesai, memang ada dalam perjanjian kerja mereka itu, maka dikembalikan kepada masyarakat. Dengan cara lebih awal itu dilakukan reklamasi sedemikian rupa dulu untuk bisa dikembalikan ke masyarakat. Istilahnya fungsinya dikembalikan seperti semula. Iya. Nah, tapi biasanya kalau kita tidak merawat fungsi itu, biasanya lamban gitu untuk kembali. Oleh sebab itu kita menyampaikan bahwa apabila selesai tambang, setidak-tidaknya memang harus ada penanaman pepohonan yang mengembalikan unsur, misalnya unsur N ya untuk yang seangsana dan sebagainya itu. Mungkin yang bisa memfiksasi N ya yang ada di tanah, karena pada saat itu N-nya sama sekali nggak ada pasti. Nah itu sebagainya indikator kalau mereka itu tumbuh, berarti itu sudah siap. Gitu, ringkas tanpa kita harus
melihat uji lab dan sebagainya. Jadi ringkasnya melihatnya gitu. Kalau misalnya tumbuh itu Ada indikatornya. itu indikator kita bahwa itu Kalau sudah ada tempat nggak tumbuh gitu, Pak? Ada memang? Ada, Pak. ada tempat yang tidak. Banyak malah. Jadi kalau kami petani itu dengan indikator-indikator itu aja udah Di alam udah kelihatan. Jadi tapi kalau misalnya pasca tambang tidak melakukan penanaman itu kita tidak tahu di situ Betul. sudah siap apa belum. Nah, makanya wajib bagi mengharapkan gitu ya bagi yang penambang-penambang itu perusahaan-perusahaan tambang pun setelah selesai mereka mengambil batu baranya, kandungan yang ada di dalamnya, kembalikan seperti semula, kemudian diserahkan kepada masyarakat lagi, walaupun itu tidak harus seluruhnya. Jadi kan banyak areal mereka itu kan areal besar ya, besar ya. Kalau sudah selesai misalnya hampir 7-8 tahun yang lalu, jangan ini harapan kami ya jangan tidak dilepas-lepas ke masyarakat. Jadi sebagian sehingga kita mempercepat untuk mengembalikan fungsinya. Ya itu Bu, tergantung juga kontrol dari semua pihak. Pertama dari desa ya kan, dari desa dan pemerintah terkait. Nah kayak yang ada sebagian, ada juga yang memang dilepas. Ada yang dilepas dijual ke perusahaan ada. Cuman kalau yang sekitar perkampungan ini kebanyakan ya setelah selesai dikembalikan sesuai dengan perjanjian awal. Oke, pemirsa bincang tipis-tipis, tadi saya ulang lagi, Kaltim ini memang hebat luar biasa, ya kan? Saya ulang lagi, dia kaya di dalam perut bumi. Sebelumnya juga di atas kayu dulu. Setelah kayu tambang ada. Habis itu budidaya tanaman pangan. Jadi selalu ada tambang-tambang terus. Habis tambang mineral, habis tambang kayu, dia tambang jagung, tambang horti, tambang ikan. Nggak ada habisnya ini. Karena semua kata Bapak inisiasi tadi. baik ini, tambang jagung. Tambang jagung ya kan, tambang horti. Jadi semua berpulang pada niat dan semangat tadi yang Bapak tadi. Walaupun tadi ada pembeda berbudidaya di lahan biasa dengan bekas tambang, ada pengujian tanah mutu tanah demi keamanan konsumsi. Lebih ekstrim lah, lebih ekstrim. Tersebut. Demikian bincang tipis-tipis bersama Ibu Kadis, Ibu Siti Parisahyana, Kadis Tanaman Pangan Hortikultura, dan Pak siapa Pak? Pak Sarminto. Pak Sarminto dan Pak RT Pak Amin. Pak RT Pak Amin ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.